Ada yang mau menjelaskan ini pertanyaan Mas Adit? Teman-teman sudah ada pelajari ya. Nah, makanya saya tambahkan ya materi dari database konsep Kroenke itu silakan nanti dipelajari kalau yang masih belum ngerti atau belum paham ya. Mas Adib, tabel besar itu maksudnya apa? Tabel besar yang pemahaman Mas Adib. Apa yang saya jelaskan di situ terus disebut Mas Adib tabel besar? Gimana Mas? Ambil query Pak. Apa? Ambil query. Ya Pak. Query itu bukan tabel ya, tapi salah satu objek ya dari Microsoft Access untuk mengolah data di tabel ya, mengolah data di tabel. Nah itu ada query gitu namanya. Ada yang membantu Mas Adib, silakan sekalian biar jelas. Mas Veron. Ada data entry Pak. Kenapa? Silakan siapa? Mbak Winnie, silakan Mbak Winnie. Mau penjelasan? Ada 3 anomali ya Pak. Ya, apa saja? Ada insert, delete, sama update. Insert, delete, update. Nah, menurut Mbak Winnie yang ditanyakan Mas Adib tabel besar apa tuh? Nah, sekalian dijelaskan. Mungkin yang dimaksud tuh kalau misalnya pakai query itu akses ya Pak, itu mungkin masih bisa terjadi anomali atau enggak, mungkin gitu. Iya. Jadi yang penjelasan itu kan waktu di buku aksesnya ya, ya mungkin disebut tabel besar sama Mas Adib, kan saya menjelaskan di sini bab 4 ini ya. Nah ini tabelnya nyambung ke kanannya juga ya. Ini kan ke sini nih. Nah ini kan ada salesperson, ada customer, ada invoice, ada customer name, street, description, unit price ya. Ini menyimpan seluruh data penjualan dalam satu tabel. Dalam satu tabel ini, kalau di Excel biasa kita bikin seperti ini ya. Semuanya lebih simple, kita satukan dalam satu tabel. Tetapi tabel yang seperti ini tidak memberikan informasi yang jelas, gitu maksud saya. Informasi yang jelas misalnya dari sini, berapa sih jumlah pelanggan perusahaan? Dari sini kalau di sini kan kita bisa hitung 1 kita robet ya 3 gitu. Nah, tapi kalau kita suruh mesin komputer menghitung sendiri, dia perlu waktu banyak. Kalau ada 1000 kan dia harus lihat yang sama itu berapa gitu ya. Yang sama harus dihitung sekali. Ya kan ini sama ya. Ada di baris manapun harus dihitung satu kali kan. Nah, jadi akan sulit untuk komputer kalau tabelnya seperti ini untuk menghitung berapa jumlah pelanggan gitu ya. Berapa jumlah pelanggan perusahaan. Nah, juga sama, berapa jumlah salesperson ya. Sama, tidak jelas juga kan. Berapa jumlah jenis barang perusahaan juga tidak jelas gitu. Nah makanya, itu sebetulnya tidak jelas berapa jumlah pelanggan, berapa jumlah salesperson, itu secara teori disebut anomali ya. Nah kenapa anomali? Masalah itu bisa juga dijelaskan dengan gitu ya. Masalahnya sama ini sebetulnya, tapi penjelasannya dengan cara anomali gitu ya. Jadi ketika kita misalnya mau mengupdate si
aing ini ya. Aing ini namanya bukan D aing ya. Tapi misalnya J ya, J aing, bukan D, salah ketik ya. Berarti kita harus mengubah seluruh D aing menjadi J ya, jadi Juliet, bukan delta aing lagi, tapi Juliet, J aing. Nah, kita harus mengubah semua customer name yang ada J aing gitu ya. Ada 1000 baris, J aing-nya ada 50 ya, berarti 50 kali perubahan dan harus baca satu-satu per baris. Jadi dia bisa terjadi kesalahan pada saat mengupdate ya. Pada saat update, kenapa? Karena untuk customer name ini tidak dibuatkan tabel khusus ya. Tabel khusus customer name itu siapa saja. Harusnya dibuatkan tabel khusus yang mungkin tadi dibilang Mas Yuda, itu tabel kecil gitu ya. Jadi bukan masalah besar kecil, tapi kalau tabel itu memuat semua data ya, itu akan terjadi kesalahan ya, anomalinya update, anomali insert, anomali delete gitu ya. Itu sebetulnya sama saja dengan kita menjelaskan dengan tabel besar ini kita tidak bisa mengetahui secara cepat ya berapa customer name, berapa salesperson ya, berapa misalnya jenis barang, berapa jumlah jenis barang. Nah, itu bisa kita ketahui dengan cepat kalau setiap entitas tadi, customer name ini kita buat tabel sendiri, tabel customer name ya. Salesperson ini kita buat sendiri, tabel salesperson. Jadi salesperson ada 3 ya. Bikin aja tabel yang isinya 3 ya. Jenis TV ada, kita buat sendiri. Nah, saya menjawab comprehensive problem di video part 4 ya. Kemudian menjelaskan yang dijelaskan di sini di kelas teman-teman, kan saya bahas yang part 4 ya, comprehensive problem. Itu rasa-rasanya sudah lengkap ya penjelasan saya itu, yaitu bagaimana kita melihat dari tabel besar ini menjadi tabel-tabel yang sesuai topiknya gitu ya. Saya bilang kan sesuai topiknya gitu. Nah, itu tolong diikuti lagi ya supaya bisa terus memahami. Nah, tapi kira-kira penjelasan singkat saya terhadap pertanyaan Mas Adib seperti itu. Yang kedua, misalnya saya ambil Mbak Disa ini ya. Mbak Disa, mana Mbak Disa? Ini pertanyaan ya? Jangan dijawab pertanyaannya gimana Mbak? Dengan bahasa verbal sekarang? Itu yang berdasarkan gambarkan itu yang di kotak sales inventory kan primary key-nya ada 2 kan Pak? Yang item. Berarti itu primary key itu juga bisa menjadi foreign key gitu ya Pak? Yang item, mana item? Yang di kotak sales inventory. Sales inventory ini ya. Itu pertanyaannya begitu. Itu kan menjadi primary key. Ya. Ya. Ada yang membantu menjawab, silakan. Saya lempar dulu. Izin mencoba Pak. Ya, siapa ini? Mas Panji. Ya Pak. Ya, Mas Panji terus nih. Yang lain tolong ya. Wisnu Pak itu Pak, tadi Pak. Kenapa? Enggak, kemarin Mas Ya, Panji Pak. juga. Silakan, nggak apa-apa. Ya, Mas. Berarti Silakan. tadi kan pertanyaannya apakah ya Pak. Tadi pertanyaan apakah primary key bisa primary key bisa menjadi primary key di tempat yang lain kan, seperti di kotak yang lain. Nah, sebenarnya itu bukan primary key menjadi primary key, tapi foreign key menjadi primary key. Foreign key itu kayak apa kan, di tabel itu ada itu penyebutnya yang di atas itu. Nah, itu salah satunya itu kan di tabel itu ada primary key sama foreign key. Nah, foreign key yang di sini bisa jadi primary key di tabel yang lain gitu Pak. Ya.
Ya, jadi saya tambahkan ya penjelasan Mas Panji, terima kasih. Jadi kan tadi tabel besar ya. Tabel besar itu tabel yang biasanya kita buat di Excel lah gitu ya. Biasanya kita cenderung mengumpulkan semua informasi itu di Excel itu dalam satu tabel. Nah, tapi tadi ada masalah dengan tabel besar itu, kita pakai istilahnya Mas Adi, tabel besar. Ya, ada masalah apa tadi? Ingat? Kita tidak bisa menjawab gitu ya kalau ditanyakan berapa jumlah apa? Mas Yudi? Customer, Pak. Jumlah customer. Ya, berapa jumlah apa lagi? Langsung dari tabel itu tidak langsung bisa kita jawab ya, Mas Danu. Berapa jumlah apa lagi yang tadi saya jelaskan di tabel tadi? Yang tidak bisa langsung kita jawab. Salesperson, Pak. 100%, ya kan? Kenapa? Karena kita tidak punya tabel salesperson sendiri kan? Kalau kita punya tabel salesperson sendiri kan, salesperson itu kalau ada 5 ya pasti jumlah barisnya ada berapa? Ada 5 ya. Jumlah barang ada 30 ya. Pasti jumlah barisnya di tabel barang akan hanya 30 gitu ya. Nah, yang banyak itu jumlah apa biasanya? Jumlah transaksi ya, jumlah transaksinya ada 100 ya, jumlah barisnya pasti 100 gitu ya. Nah, tapi kan kita tetap harus punya juga tabel yang menghubungkan semua tabel-tabel itu ya. Kita harus punya tabel besar lagi juga ya. Jadi di akses itu pertama tabel besar itu kita pecah dulu menjadi tabel-tabel kecil ya, sesuai sesuai topiknya tadi ya. Jadi kalau topiknya barang ya kita buat tabel barang, kalau topiknya pelanggan kita buat tabel pelanggan gitu ya. Kita bisa langsung tahu di tabel pelanggan oh jumlah pelanggan berapa, di tabel barang oh jumlah barang berapa. Nah, tapi kita tidak tahu berapa transaksi ya, transaksi yang terjadi itu kita tetap harus bikin tabel yang menggabungkan semuanya. Nah, tabel ini kita buat di query ya. Nah, untuk bisa membuat query ini kita buat namanya relationship ya. Jadi ini adalah relationship ya. Kita harus punya sistem ya. Jadi tabel itu tidak sekedar kita pecah menjadi beberapa tabel ya, tetapi juga kita harus memikirkan bagaimana keterhubungan antar tabel-tabel yang sudah kita pecah-pecah itu. Misalnya sekarang masalahnya adalah ini customer sudah kita buat ya, inventory ya, barang sudah kita buat ya. Nah, ada tabel penjualan gitu ya, penjualan sudah kita buat. Nah, berarti bagaimana menghubungkan dari pelanggan ke penjualan ya. Jadi di tabel penjualan itu kan nomor penjualan ya, nomor faktur penjualan, tanggal penjualan, nama penjual ya kan, nama penjual. Nama penjual ini sebetulnya bisa juga kita buat sebagai tabel terpisah ya. Ada salesperson yang seperti saya jelaskan di video ya. Tapi ini kita satukan karena mungkin dianggap tidak perlu ada informasi khusus tentang salesperson. Kita tidak perlu tahu berapa jumlah salesperson. Jadi ini disatukan di sini. Nah, tapi kita hubungkan dengan customer, bagaimana caranya? Di customer itu supaya kita tahu jumlah customer berapa, maka kita harus kunci. Ya. Kunci baris itu kita hitung jumlah customer berapa itu berdasarkan apa? Berdasarkan nama jalan. Enggak mungkin ya, masa nama jalan bisa dijadikan dasar untuk menghitung berapa jumlah pelanggan. Apa berdasarkan provinsi? Enggak bisa juga itu ya. Kita cari dari data tentang pelanggan itu yang bisa dijadikan patokan yang unik ya, bahwa data pelanggan itu pasti satu baris itu memang hanya orang itu gitu ya, tidak menunjuk orang yang lain. Maka di sini kita buat namanya nomor customer, kode customer gitu ya, kode pelanggan. Jadi kode pelanggan itu di tabel customer menjadi apa? Menjadi primary key gitu ya, menjadi kunci primer. Maksudnya kunci primer itu adalah kunci
untuk menetapkan bahwa si tabel ini di kunci primer itu tidak boleh sama, ya. Kenapa? Karena kalau kunci primernya sama, berarti tidak bisa kita menghitung secara jelas, gitu ya. Kalau 10 ada 2 yang sama, berarti bukan 10 dong jumlah pelanggan itu kan. Berarti mungkin ya yang 2 sama itu dihitung 2 kali, gitu ya. Nah, berarti harus unik ya, kunci primer itu harus unik. Misalnya mahasiswa ya, ada NPM 100, berarti jumlah mahasiswa berapa? NPM beda-beda semua 100, jumlah mahasiswa pasti 100 gitu ya. Ya, ada nama penduduk ya, jumlahnya NIK-nya ada 30. Ya. Beda semua gitu kan. Pasti jumlah penduduknya 30. Beda dengan nama depan ada 40 ya, tapi ada yang beda, ada yang sama ya. Misalnya Andi Lala, Andi Bogel gitu ya. Itu Andi semua kan. Nah, tapi kalau kita pakai Andi sebagai kunci primer itu tidak bisa. Kenapa? Karena Andi itu bisa merujuk kepada beberapa orang yang berbeda ya. Nama Andi bisa dimiliki oleh banyak orang gitu ya, oleh banyak orang. Padahal kita syarat kunci primer itu harus spesifik ke orang tertentu gitu ya. Kita bisa menghitung dengan kunci primer itu berapa jumlah anggota dari itu. Nah, kunci primer di tabel pelanggan gitu ya, supaya bisa dihubungkan dengan tabel penjualan gitu ya, bisa kita munculkan di tabel penjualan gitu ya. Jadi penjualan itu untuk pelanggan siapa gitu ya. Jadi di penjualan sebetulnya tidak perlu ada tabel customer, ada keterangan atau field customer. Tapi supaya ini berhubungan dengan tabel customer, maka di tabel penjualan kita hidupkan ya customer number ya. Bukan street, bukan city, bukan state ya. Cukup untuk satu baris customer itu kita wakilkan kepada satu customer number, karena customer number ini menjadi kunci unik ya, kunci yang bisa mewakili semua baris yang ada di tabel customer ya. Jadi kunci primer di tabelnya sendiri dia menjadi kunci primer, tapi ketika dia menjadi penghubung ke tabel yang lain dia menjadi namanya kunci foreign ya, foreign key ya. Jadi fungsinya di tabel sales si customer number itu bukan kunci primer ya, tapi kunci yang menjadi dasar kita berhubungan dengan customer ya, dengan tabel customer. Kunci primernya di tabel sales apa? Tabel ini sales invoice itu ya, field sales invoice ya. Udah bisa ya. Nah, tadi sales inventory ini dua-duanya kunci primer. Ini dua-duanya kunci asing ya kan. Kunci primernya sales inventory number di mana? Dari tabel sales ya, sales invoice number. Terus ini Item number. Item number ya, item number ya. Jadi yang item number ini berasal dari inventory ya. Jadi ini tabel penghubung yang saya bilang di penjelasan ya. Tabel penghubung tadinya tidak ada nih tabel sales inventory itu. Adanya tabel sales dan tabel inventory. Kita bayangkan hubungan sales dengan inventory gimana? Setiap satu penjualan gitu ya bisa menjual banyak barang gitu ya kan, berarti hubungan sales dengan inventory adalah satu ke banyak gitu ya. Tapi dari setiap inventory bisa dijual di banyak penjualan gitu ya, bisa dari sini ke sini juga banyak ke banyak gitu ya. Nah, hubungan banyak ke banyak begitu itu tidak boleh gitu ya, harus kita buat tabel penghubung. Jadi tabel penghubungnya kita sebut saja dari tabel ini dan dari tabel ini. Kita sebut namanya sales inventory. Nah, sehingga dengan kita buat tabel penghubung, kita bisa punya satu ke tahingga dan tahingga ke satu. Ya. Jadi yang hubungan tadi tahingga ke tahingga, kalau kita tidak ada ini ya, kita tidak ada tabel ini, ya tidak ada tabel ini kan. Ini langsung dengan sales dengan inventory ya. Ya, ini banyak, ini banyak. Nah, hubungan banyak ke banyak ini harus kita
pecah ya. Kita buat namanya tabel sales inventory, isinya dari sales invoice dan dari item. Nah, kemudian kita tambahkan jumlah itu yang kita bisa simpan di sales inventory. Nah, nanti sesudah kita buat 4 tabel ini ya, kita buat query ya. Query kita ambil customer name, street, city, state ya, date, salesperson, customer, quantity, unit price, description. Nah, jadilah satu query besar ya, yang akan persis sama dengan tabel besar Excel yang kita miliki awal gitu ya. Tapi sekarang sudah jelas gitu ya. Query itu tadi sebetulnya bukan menyimpan data, simpan datanya tetap di tabel-tabel ini. Query hanya tampilan dari yang kita minta ya. Jadi database itu sistemnya menyimpan datanya di sini ya, database ya. Nah, tapi mengolah datanya di query-query ya. Jadi kita mainnya di mengolah, kita minta apa gitu ya. Yang penting desain database, desain tempat menyimpan datanya itu harus bagus gitu ya. Harus kuat. Jadi nanti kalau kita analisis itu akan selalu dapat yang kita harapkan. Tapi kalau desainnya kurang bagus nanti kita bingung bikin kode untuk meminta nama. Makanya kan ada latihan query-query untuk menganalisis dari tabel-tabel yang ada. Ada lumayan tambah paham Mbak Disa? Atau tambah bingung? Paham Pak, makasih penjelasannya. Oke, ya sama-sama. Ya mudah-mudahan bisa pahami. Ya satu lagi deh ya. Siapa yang mau pertanyaannya di Pak? Mas Usama. Nah ini Mas Usama gimana? Sudah bisa nggak pertanyaan ini? Masih bingung, Pak. Jadi perbedaannya query wizard sama desain itu apa ya, Pak ya? Kan di akses itu kan perbedaan ada desain dengan data gimana? Tabel itu ada tampilan desain, ada tampilan data. ya, Itu tahu? tapi tahu yang tadi itu kan, Pak. Kenapa? Yang direlasin itu kan. Ya boleh, itu relasi itu contoh tampilan desain ya. Kalau di Ya. tabel tampilan desainnya apa? Isinya apa aja? Tabel desain. Desain tabel itu isinya apa? Isinya field name dapat Field name, terus apa lagi? data type sama description. Ya itu ya. Nah kalau query gimana? Ya. Query desain sama query wizard apa bedanya? Sudah dicoba belum pakai query desain gimana? Pakai query wizard gimana? Sudah, Pak. Apa? Sudah? Sudah. Ya, terus yang ditanyakan apa? Masih belum melihat perbedaannya? Ya, saya tunjukkan ya. Ini kan comprehensive problem kemarin ya. Ini tampilan data ya. Nah, ini tampilan desain ya, tadi udah tahu ya. Nah, query ini kan bisa buat dengan langsung atau ini kita hapus dulu deh. Ternyata ada kesalahan dari saya. Jadi yang ditanya apa jumlah mortgage ya? Oh ini mortgage amount-nya ternyata belum itu ya. Belum mortgage itu di mana? Di lender. Jadi di borrower. Nah ini mortgage amount-nya ternyata belum menjadi, ini harusnya menjadi number ya. Nah menjadi number, kita klik sekarang. Yes, nah ini menjadi angka ya.
tadi karena bukan angka dia jadi tidak bisa dijumlahkan. Jadi nggak keluar tuh ya. Di sini sekarang sudah jadi number juga. Nah, Modjej ini ingin kita kita olah ada berapa jenis Modjej sih, berapa nilainya gitu ya. Nah, ini kita masuk ke query create. Nah, query itu bisa cara query design ya. Query design itu ya tinggal klik, kita masukkan borrowernya ya, kita panggil yang diperlukan ya, misalnya, atau kita tambahkan dulu tambah tabel kan berarti kita tambah render, nah gitu ya, atau tambah appraiser. Ini render nggak perlu lah ya, rendernya nggak perlu gitu ya. Misalkan kita mau ini numbernya berapa, manajemennya berapa. Nah kan jadi keluar seperti ini ya. Nah ini dengan cara langsung ya, pertanyaannya Mas Usama, dengan design view ya. Nah ini bisa juga kita buat, kalau itu kan rincian saja ya, ini kita bisa bikin per jenis ya. Per jenis itu berapa sih nilainya, kita sum ini kali. Nah, jadi Advent Appraiser 495.505 ya. Ini tuh jumlah dari, atau kalau mau 2 ya. Ini saya buat query pertama ya. Saya save as save object, save as ini rincian Modjej gitu ya. Nah, supaya jelas ini query ya, kita kasih nama query, tidak campur dengan tabel ya. Nah ini kalau kita buka hasilnya adalah yang masih rinci. Jadi advent, independent ada 4 ya, Jones ada 5 ini ya. Nah ini berapa sih hasilnya? Ini kita buat lagi create ya. Nah sekarang bisa kita buatnya kalau tadi pakai desain, sekarang pakai query wizard ya. Nah ini pakai query wizard, simple query wizard. Oke. Nah ini kita tidak milih tabel sendiri, kita dikasih ini panduan gitu ya. Sumber datanya dari apa? Dari query rincian Modjej gitu ya. Terus nanti keluar di query rincian Modjej ada apa aja. Nah ini kita klik dua-duanya, kita next gitu ya. Karena kita mau summary ya, kita klik summary optionnya apa gitu ya, jumlah gitu ya. Oke, next. Nah ini kita ganti namanya menjadi query recap ya, Modjej. Nah close, oke, finish. Nah sekarang yang rincian tadi ini dijumlahkan sekarang menjadi recap gitu ya. Yang di sini advent itu masing-masing berapa ya, jumlahnya menjadi recap ini 495.500. Nah memang query ini bukan untuk ditayangkan ya. Untuk ditayangkan nanti kita bikin form juga sama. Form itu bisa bikin form wizard atau dari blank gitu ya. Kalau form wizard nanti dikasih ya, dikasih panduan mau pakai apa, mau pakai query master misalnya ya, pakai query recap. Nah ininya tabular gitu ya, atau kolumnar juga nggak apa-apa, atau tabular aja ya. Ya, formnya isinya jadi bukan query tapi FR gitu ya.
Ini yang tampilnya jadi seperti ini ya. Nanti didesain lagi, tapi kadang-kadang kayak kalau didesain kan kita langsung jadi gitu. Nah ini tetap kadang-kadang kalau pakai wizard hanya pas bikin awalnya aja gampang, cuma kalau masih belum cocok kita harus sesuaikan lagi. Nah ini yang nanti ditayangkan untuk untuk ini ya, untuk siapa namanya, untuk pengguna ya, untuk user. Kita kasih formatnya standar gitu ya, desimal 0 atau bukan standar ya. Nah itu ya, pas minimal 505 gitu ya. Nah seperti itu. Ini dengan bisa juga query tadi create itu ya, dengan yang tadi query wizard kita pakai query design. Tapi kalau query design kita nyari sendiri tabelnya, pakai query rincian gitu ya, kita tambahkan sendiri ke bawah, kemudian totalnya kita tambahkan sendiri. Kalau tadi kan tinggal milih. Nah sama kan hasilnya, query recap juga gitu ya, cuma pakai desain. Jadi ini hanya bantuan saja kalau bingung ngerjain sendiri, milih nyari sendiri, bisa minta Excel bantuin gitu ya dengan wizard gitu ya. Itu Mas Usama jelas? Jelas Pak. Oke. Ini karena Terima kasih Pak. Ya, itu di sini itu bisa untuk input juga sebetulnya ya. Form itu untuk input, query itu untuk ngolah. Nah, tampilan itu dia di report nanti ya. Nanti itu dibuat jadi aplikasi gitu ya. Buat jadi aplikasi, nanti pakai menu ya. Pakai menu kita ingin berarti buka form menu itu ya. Kita ingin lihat laporan, buka report nantinya. Diarahkan untuk buka report. Nah, seperti itu ya. Ini cuma ini yang pertamanya adalah mendesain tabelnya harus tabel sesuai topiknya. Kemudian juga relasinya ya, untuk menghubungkan tabel-tabel ini. Jadi bukan dengan asal masukin data seperti Excel gitu ya. Kalau dengan database akses, kita harus mikir dulu nih, desain penyimpanan datanya itu seperti apa supaya efisien gitu ya. Karena database itu kan biasanya menyimpan data yang sangat besar. Demikian ya. Oke, cukup saya kira untuk penjelasan tambahan dari pertanyaan-pertanyaan kemarin ya. Ini saya belum harus, tapi udah di save otomatis ya. Kalau ini. Nah, baik. Ini jam 3.03 ya. Nah, saya juga masih membuka yang mau laporan, silakan untuk tugas kelompok. Ya Pak, kelompok 3 bisa share screen, silakan. Oh. Silakan. Izin share screen Pak. Bisa.